Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, Nana Esa. Nah, teman-teman, informasi tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya ingin memberikan informasi pada kalian, ya, para mahasiswa, termasuk juga kalian yang baru saja ya, lulus dari perguruan tinggi, termasuk juga masyarakat umum, tentang bagaimana kalian mencari pekerjaan di masa pandemi. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya sedang bersama Ketua Pusat Karir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini orangnya. Halo, Ibu, Pak Nana. saya panggil Ibu ya, Dokter. Mbak Salamah Agung ya. Nah, dia sebagai kepala pusat karir maksud saya. Dan kebetulan ya, dalam waktu dekat ini kalian bisa catat tanggalnya, mulai 29 Maret sampai 11 April tahun 2001, Pusat Karir akan menggelar atau akan menghelat job fair online. Nah, kalian ingat, catat waktunya ya. Nah, tentu kalian ingin tahu dan penasaran apa saja gelaran di job fair tersebut. Nah, saya ingin ngobrol dengan Mbak Salamah Agung. Mbak Salamah? Ya, Pak Nana, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salamah, ya, job fair UIN, mohon maaf, Pusat Karir UIN Jakarta maksud saya Ya. akan menggelar job fair ya. Itu tuh ini menarik ya bagi para mahasiswa maupun lulusan UIN Jakarta yang ingin tahu banyak apa sih event apa saja sih yang digelar di job fair tersebut itu. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan digelar di job fair online tersebut. Nah, ini menariknya online gitu kan. Nah, tentu kita akan banyak bicara dengan Salamah. Bisa dijelaskan apa job fair yang akan digelar secara online oleh Pusat Karir UIN Jakarta? Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang atau Mas Nanang nih? Enggak. Saya panggilnya. Mas, bukan. Mas ya. Sebab biasanya kita ada Iya. komunitas pusat karir nih Mas Nanang, semua manggilnya Mas dan Mbak. Boleh. Udah senior gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang yang udah mengundang kami pusat karir di podcastnya, Ya. di channelnya Mas Nanang nih. Ya, Luar biasa ya. sekali. Kita udah dengar bahwa Mas Nanang ini punya channel Waduh. yang luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Maka tanpa ragu lagi, begitu ditelepon langsung gitu kan. Itu. Ya, tadi Mas Nanang sampaikan bahwa memang kita pusat karir tanggal 29 Maret sampai 11 April akan mengadakan online job fair. Online job fair online. Job fair online job fair gitu ya. Namanya. Iya Mas Nanang, biasanya dulu ya sebelum masa pandemi yang kita tahu namanya job fair itu kan perhelatan besar ya, di mana semua perusahaan memiliki stand-stand gitu ya, di booth ya, di booth gitu kan, terus nanti partisipannya atau pesertanya bisa datang langsung di mejanya gitu kan, tanya-tanya apa sih lowongan yang dibuka, persyaratannya seperti apa gitu ya. Nah itu yang sesi offline. Offline ya. Sekarang online. Sekarang online dalam masa pandemi ini. Menarik nih ya. Betul, menarik sekali. Yang kita lakukan Pak Nanang di online job fair kita itu pada dasarnya lebih kepada karir expo. Jadi kita memberikan informasi tentang lowongan-lowongan apa aja sih yang prinsipnya sama ya? Prinsipnya sama sebetulnya, hanya memang bedanya tidak ada interaksi langsung. Tapi kita mencoba mengumpulkan semua lowongan yang memungkinkan gitu ya, yang dibuka pada saat job fair itu. Mas Nanang tahu sendiri, sekarang masa pandemi susah orang cari kerja, ya enggak? Nah, pusat karir berusaha nih untuk mengkolek gitu kan perusahaan-perusahaan yang memang sedang membuka lowongan pekerjaan dan membuka lowongan pekerjaannya itu di website pusat karir. Gitu. Dicatat ya websitenya karir.uinjkt.ac.id. Apa tadi? karir.uinjkt.ac.id. uinjkt.ac.id. Ya, nanti di situ selama 29 Maret sampai 11 April maksimum ya, tapi ada juga beberapa perusahaan yang extend nih Mas Nanang untuk lowongannya. Nah, kita akan memberikan sebanyak mungkin lowongan yang ditawarkan. Sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Kita targetkan ada sekitar 20 lebih perusahaan yang bergabung dengan kita. Cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali dan mudah-mudahan 80 lebih lowongan nih Mas Nanang.
Nah ini kan luar biasa, saya kira jarang lah kita itu berbagai posisi nanti ya? Berbagai posisi, ya? Betul, dan berbagai bidang usaha juga. Ya. Jadi ini memang terbuka untuk masyarakat umum, gitu. Nah, perusahaan-perusahaan kalau boleh disebut apa aja sih diantaranya gitu yang akan memberikan lowongan kerja itu? Oke Mas Anang, sebelum masuk ke situ, kita informasikan dulu nih bahwa kegiatan online job fair kita UI Jakarta ini disupport oleh kegiatan National Virtual Career Hack. Oh gitu. Jadi itu kegiatan National Virtual Career Hack yang diselenggarakan oleh 50 lebih pusat karir secara nasional. Indonesia. Secara seluruh Indonesia gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam National Virtual Career Hack juga masuk di website UI Jakarta. Jadi itu yang mensupport lebih banyak juga perusahaan untuk membuka lowongannya. Itu apa aja perusahaan? Banyak sekali Mas Anang. Ada Ruang Guru, ada Bank BCA, Danamon gitu ya, perbankan, industri pendidikan, bidang IT, jasa juga ada? Jasa, semua. Banyak, pokoknya jangan dilewatkan. Harus sering buka-buka karir.uinjakarta.ac.id. Apakah selain tadi ya lowongan kerja, ada juga event yang lainnya? Oh yang tentu, menarik? Tentu sekali. Ini memang kelebihan dari kegiatan online, dan ini yang kita perkuat. Kelebihannya adalah selama kurun waktu dari 29 Maret sampai 11 April, kita membuka banyak sekali webinar-webinar, Mas. Ada webinar karir, ya, pengembangan karir dari mulai bagaimana sih membuat CV, bagaimana sih mempersiapkan interview, betul, interview pekerjaan, bagaimana mendesain, bahkan ada workshop desain juga, Mas. Jadi teman-teman yang suka ngedesain gitu ya, kita punya workshop desain. Ada juga public speaking, communication skill, dan gak ketinggalan juga ada tips-tips biar cepat selesai kuliahnya nih. Jadi semacam bimbingan lah ya. Betul, semacam bimbingan. Kuliah cepat selesai. Betul. Selain perusahaan juga Mas Nanang, kita mengundang berbagai scholarship agent, pemberi beasiswa. Betul. Baik S2 maupun S3. Ini mungkin penting bagi kalian yang sedang kuliah, gitu kan, yang butuh dana, tidak punya biaya. Ini informasinya saya kira menarik. Betul, dan untuk fresh graduate juga. Jadi seperti kami mengundang dari Aminef ya untuk beasiswa Fulbright. Untuk tindak studi lanjut. Betul. Ada dari Taiwan, ada dari Hungaria, Austria, Irlandia, Belanda. Bahkan ada juga yang dari Pemda. Itu universitas-universitas ternama untuk apa mereka yang akan memberikan beasiswa? Betul sekali. Mereka beasiswa provider ya, beasiswa agent yang memberikan beasiswa untuk teman-teman yang mau lanjut studi, baik S2, S3 di luar negeri. Nah ini kan luar biasa nih informasinya, teman-teman yang mau lanjutin studi, stay tune di acara kita. Gitu. Mbak Salma, saya kira ini mungkin banyak yang ingin tahu gitu. Kan. Sekarang bagaimana sih cara untuk nanti di event tanggal 29 Maret sampai 11 April 2001 ini bagi para mahasiswa, fresh graduate maupun ya masyarakat umum lain yang ingin menonton, melihat atau mengikuti, nah ini gimana caranya nanti? Oke, yang paling penting adalah kunjungin website kita dulu, karir.uinjakarta.ac.id. Lalu follow IG kita Karir UIN Jakarta. Nah di situ informasi semuanya, mulai webinar, mulai lowongan, itu ada semua di situ. Jadi peserta yang ingin gabung mendaftar di situ dan gratis. Gratis. Nah, gratis. Ya. 90% gratis. Ada yang berbayar, tapi untuk workshop. Karena memang workshop limited gitu ya, dan kita memang hands on activity di situ. Gitu. Jadi berapa itu biaya? Biayanya sangat ini sekali. Tidak lebih mahal daripada paket data. Pokoknya friendly lah harganya. Sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Itu bahasa toko online. Bahkan mungkin itu apa sih gitu ya. Iya, tapi yang jelas tadi itu benar, keterampilannya itu tidak bernilai. Gitu. Mbak Salma, kan ya tadi juga disebut bahwa mencari pekerjaan di masa pandemi ini gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Pasti ya kalian juga mungkin mobilitas juga terbatas gitu kan, informasi juga mungkin ya bisa saja terbatas juga. Nah ini barangkali melalui job fair ini gitu kan, jadi kalian bisa terjembatani informasi itu.
Jadi lebih efektif ya. Betul, saya kira Tidak ya. usah pusing gitu Nggak kan. usah pusing, cukup di satu website ketemu semua lowongan yang Anda inginkan. Yang sesuai dengan yang sesuai dengan passionnya gitu ya, minatnya. Dan ini kalau boleh kita ya bincang-bincang lebih lanjut ya tentang sekarang ini kan ya boleh dikatakan begitu lulus mereka kan kadang-kadang pusing gitu kan. Betul. Mau cari kerjaan kemana dan di mana gitu kan. Nah kemudian tadi ya, juga menarik terkait dengan mungkin ada trik-trik cara membuat CV. Betul. Dan juga mungkin ada teknik tips ya, semacam teknik wawancara diterima lulus di perusahaan. Apakah itu juga nanti? Betul Mas Nanang. Betul. Semua akan kita kupas yang berkaitan dengan persiapan untuk kerja. Dari mulai CV, motivation letter juga, portfolio, resume, bahkan personal branding yang sekarang itu lagi dipandu ya, dipandu itu betul. sampai bisa ya. Dan ini narasumbernya luar biasa, kece-kece banget. Bahkan ada startup juga nih, Mas Nanang. Jadi alumni UIN banyak ternyata yang udah pada keren-keren. Nah, mereka akan share pengalamannya dengan teman-teman sekalian. Jadi saling berbagi ya. Betul. Mereka yang sudah mapan di dunia kerja, sudah betul. tahu lah paham dunia kerja. Betul. Itu menarik juga ya. Betul. Banyak ada beberapa startup yang kita undang gitu ya, yang memang sudah established gitu dan kebetulan alumni UIN. Nah, itu saya kira akan lebih menarik ya buat teman-teman, kan sekarang lagi zamannya ya. Entrepreneur gitu ya, startup gitu. Nah, belajar nih gimana sih cara memulai untuk bisnis startup gitu kan. Itu kita provide juga di webinar-webinar kita. Jadi selama 2 minggu persis itu banyak sekali kegiatan saya kira yang sangat bermanfaat ya, yang tidak kalian dapatkan di kurikulum akademik. Nah, gitu. Nah, masalahnya kan online ya. Online itu artinya mereka kan harus mengikutinya tentu tidak tidak istilahnya menggunakan platform Zoom selamanya tidak ya. Tidak seperti itu ya. Pakai platform Zoom. Ya, kita sempat pakai Zoom. Terus yang tidak katakanlah tidak online-nya gitu kan. Sebenarnya ada yang tidak online-nya, tapi memang baru terbatas untuk mahasiswa dan alumni UIN. Kita ada hybrid learning juga, nanti di beberapa poin kita mengadakan workshop dan training. Jadi separuh offline, separuh lagi online. Gitu. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya ada kesempatan lowongan, lalu ada para pencari kerja ingin meng-apply, itu juga di alamat yang tadi. Betul semuanya karir.uinjakarta.ac.id, teman-teman login aja ya, sign up jadi member di situ. Baru ketika sudah masuk bisa langsung melamar pekerjaan yang diinginkan di situ. Iya, jadi tidak perlu lagi menyiapkan CV atau segala macam ya dalam konteks ini, job fair-nya ini, jadi langsung masuk ke situ. Nah, masalah dengan mengundang sekian banyak perusahaan tadi, seberapa besar sih, berapa persen ya pekerjaan-pekerjaan yang mereka tawarkan ke para pencari kerja ini ya? Oke, kita mentargetkan sekitar 80-an sampai 100 lowongan pekerjaan yang akan kita buka di online job fair ini. Ya? Betul, jadi memang sangat luar biasa lah, sayang untuk ditinggalkan. Teman-teman tinggal duduk manis gitu ya, cari lowongan tinggal milih mana yang cocok sesuai gitu ya. Plus juga dapat insight dari skill-skill dan knowledge yang akan di-share di kegiatan webinarnya. Masalahnya juga mungkin saya kira juga punya pengalaman ya, atau ingin memberikan tips-tips ya, seperti apa sih cara kita untuk mudah diterima di tempat kerja ya dengan ini. Mungkin ada semacam ya, boleh berbagi gitu kan buat teman-teman. Boleh. Ya secara umum memang kita harus mempersiapkan diri ya Mas Nanang, dan banyak skill-skill yang memang dibutuhkan di pekerjaan, tapi kita tidak dapatkan di bangku kuliah. Nah inilah makanya Pusat Karir fungsinya memberi fasilitasi kepada mahasiswa dan alumni gitu untuk mendapatkan skill itu. Nah tips dan trik saya ya coba cari skill itu sebanyak mungkin, dan Pusat Karir memberi fasilitasi itu, sehingga silahkan dipergunakan sebaik mungkin kesempatan kita membuka webinar-webinar tentang career preparation, career development, career planning gitu ya, dan segala macam itu untuk disiapkan kepada alumni dan mahasiswa. Jadi perbanyak skill-skill itu, baru kemudian kalian siap untuk bekerja. Nah, gitu, Mas. Juga menurut Mbak Salama itu kan, kan
yang namanya lulusan perguruan tinggi. Betul. Ya, itu kan diantaranya juga memang banyak yang tentu mereka belum siap. Ya, kaget gitu ya. Kerja, gitu kan. Dan mereka juga ketika kuliah tadinya mungkin tidak banyak juga dibekali dengan keterampilan skill gitu kan gitu ya. Maka ya mereka yang kurang skill ini kira-kira seperti apa nanti di perusahaan itu? Apakah mereka memang termasuk juga prioritas atau apa? Sebenarnya perusahaan itu jadi job fair ini selain lowongan pekerjaan juga ada tawaran magang misalnya. Nah, magang ini sebagai jembatan. Tadi loh teman-teman yang belum siap. Baik, magang itu baik buat mahasiswa maupun yang lulus. Betul. Iya. Nah, kegiatan magang ini menjadi fasilitasi tuh. Jadi sebelum benar-benar terjun gitu ya di dunia kerja, mereka disiapkan bisa dulu magang dulu magang. ya. Betul, proses magang. Berapa lama? Sekitar 1 sampai 6 bulan tergantung nanti. Tergantung pihak perusahaan. Iya, tergantung pihak perusahaannya. Tapi kita sih minta minimum 3 bulan ya, sampai maksimum 6 bulan. Itu bisa dibilang waktu yang cukup lah untuk teman-teman mendapatkan skill bagaimana pengalaman bagaimana dunia kerja itu, dan kemudian mudah-mudahan bisa lebih siap bekerja gitu Mas Nana. Mbak Zaman tadi kan informasinya lebih banyak dunia usaha ya teman-teman. Betul. Apakah juga ada dari instansi pemerintah yang juga ya kan pemerintah juga tidak harus pegawai negeri ya, misalnya tenaga honorer, apakah informasi juga ada di job fair ini? Nah, kebetulan untuk saat ini kita belum ada informasi yang dari pemerintahan. Cuma dalam waktu dekat nih setelah job fair ini, kebetulan kita ada slot waktu untuk bisa mengundang teman-teman yang di kesatuan TNI. Oh, TNI. Nah, betul. TNI Polri, betul. Kebetulan mereka belum siap untuk mengikuti di sesi ini, tapi kita akan melakukan pendekatan, mengadakan sesi dengan mereka di lain waktu, dan itu sudah sedang dalam pembicaraan. Nah, mudah-mudahan mereka siap gitu ya, dan bisa men-share kepada teman-teman bagaimana sih bekerja di kedua instansi tersebut. Betul. Ya saya kira ini menarik ya, karena kan mungkin teman-teman tentu tidak semuanya ingin ya bekerja di dunia perusahaan ya, itu juga di instansi pemerintah. Dan di instansi pemerintah itu juga kalau tidak salah kan ada tenaga honorer gitu kan. Nah, kalau CPNS kan memang jelas sudah terlihat waktunya ya, tapi kalau honorer ini kan kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Nah itu kan saya kira teman-teman juga pastinya pengen tahu ya. Tapi tadi disebutnya belum ada informasi yang terkait dengan pemerintah. Jadi fokus ke dunia usaha, baik barang maupun jasa, swasta maupun BUMN ya. BUMN, termasuk BUMN? Ya, seperti Mandiri ya kan, perbankan ya? Betul, perbankan, lebih banyak perbankan. Teman-teman saya kira memang cukup menarik ya informasi ini, dan tentu jangan kalian lewatkan. Saya kira job fair yang akan digelar oleh Pusat Karir UI Jakarta ini, jadi sekian menarik ya. Buat kalian dan sekali lagi para mahasiswa maupun lulusan UI Jakarta khususnya, dan juga masyarakat umum ya terbuka itu. Jadi bisa mengikuti kegiatan tersebut ya, sekali lagi saya ulangi, di tanggal 29 Maret sampai 11 April 2001 ya. Mungkin itu saja dulu. Siap Mas Nanang, terima kasih sekali Mas Nanang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk share kepada audiensnya yang luar biasa Mas Nanang ini. Menarik, sekali lagi ini menarik. Jadi sekali lagi kalian jangan kesempatan sia-siakan. Kesempatan ini jangan kalian sia-siakan. Silakan di karir.uinjkt.ac.id karir.uinjkt.ac.id dan follow IG kita di Karir UIN Jakarta. Baik, terima kasih Mbak Salma, sukses selalu pusat karirnya ya, bulan ini ya banyak lulusan UIN yang tersesat dunia kerja gitu. Amin. Kita ingin mendengar lulusan UIN itu nganggur. Amin, mudah-mudahan bisa membantu ya Mas Nana. Karena lulusan UIN itu dari dulu nggak ada yang nganggur, minimal jadi petugas marbot. Oh, tidak, itu canda ya. Tapi insya Allah lulusan UIN semuanya unggul-unggul ya, dan mudah diserap di lapangan kerja. Baik teman-teman, itu saja dulu ngobrol-ngobrol saya dengan Kepala Pusat Karir UIN Jakarta, Mbak Dr. Salma Agung. Terima kasih informasinya sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.